Memulai pembahasan soal kita. Masuk ke halaman 8, kemudian membahas nomor soal 74 ya. 74. Di sini A pangkat minus 2 minus 2 kemudian dikurang B pangkat minus 2 per A pangkat minus 1 dikurang B pangkat minus 1. Oke, bagaimana cara mengerjakan soal seperti ini? Kalian harus ingat ya rumus-rumus yang sebelumnya telah ada pada video yang telah dijelaskan, yaitu bahwa A pangkat minus N itu sama dengan 1/A pangkat N, supaya berpangkat positif. Oleh karena itu soal ini harus kita buat berpangkat positif. Berarti ini 1/A pangkat 2 dikurang 1/B pangkat 2. Dibagi oleh 1/A dikurang 1/B. Inilah langkah yang kedua ya. Kemudian ini kita kali silang ya, supaya bisa lebih mudah dalam mengerjakannya, yaitu yang ini kali kemari, ini kali kemari, demikian juga yang di bawahnya ya. Berarti ini B kuadrat dikurang A kuadrat per A kuadrat dikali B kuadrat, seperti itu ya. Kemudian kita buat sama dengannya. Demikian juga yang bawahnya kita kalikan ya. Kali silang juga, berarti B dikurang A per A dikali B. Nah, ini kalau kita lanjutkan lagi ya. Ini berarti yang ini bisa kita buat seperti ini ya. Yang ini kita faktorkan dulu ini. Yang ini kita faktorkan ya. Yang ini kita faktorkan, yang ini ya. Itu kita faktorkan. Ingat ya, kalau ada A ditambah B, kemudian A dikurang B, kalau kita kalikan ini akan menjadi A kuadrat dikurang B kuadrat, seperti itu ya. Nah, kalau dia minus, di sini kan terbalik ya, dia terbalik. Berarti langsung aja kita taruh salah satunya seperti ini. Ya, kalau kita taruh di sini misalnya minus A ditambah B, A dikurang B, berarti ini B kuadrat dikurang A gitu, A kuadrat gitu ya. Jadi seperti itu. Berarti di sini dapat kita buat ya, itu minus A ditambah B, kemudian A dikurang B, gitu ya, per. Kemudian bawahnya kita buat ya, kita gabungkan jadi satu ya. Ingat ya, kalau ada A pangkat M kali B pangkat M, itu akan sama dengan A kali B pangkat M. Nah, demikian juga yang bawahnya ini ya, itu kita bisa ubah menjadi AB berpangkat 2, kemudian per sama dengan gitu ya. Kemudian yang ini, tapi karena di sini sama-sama, jadi ini sebenarnya bisa diganti ya. Kenapa diganti? Karena di sini itu sama-sama B dikurang A gitu kan. Di sini juga sama-sama B dikurang A. Berarti kalau yang ini kita buat lagi, itu berarti B dikurang A, B ditambah A gitu ya. Atau B tambah A gitu ya. Sini B tambah A, kemudian B dikurang A. Sama dengan B kuadrat dikurang A kuadrat, seperti itu. Berarti sini juga bisa kita taruh nih. Nah, B dikurang A, kemudian B ditambah A, seperti itu ya.
Demikian juga di sini sudah ada ya, yaitu B dikurang A per AB. Seperti itu ya. Kemudian yang ini dapat kita bagi ya. Ini dapat kita bagi. Ini kita bagi dengan yang ini. Gitu. Kemudian yang ini dapat kita bagi juga ya, sehingga dia habis gitu. Ini kita bagi sehingga habis. Yang ini habis, jadi di sini pangkat 1 ya. Gitu. Berarti ini sama dengan ya, di sini akhirnya adalah B tambah A per A dikali B gitu. Sehingga di sini sudah habis ya. Sehingga di sini sudah habis, berarti itu kita langsung aja buat seperti ini ya. Ini kan sudah habis, di bawahnya kan sudah habis ini, di bawahnya sudah habis. Berarti tinggallah yang ini, yang ini ya. Nah, yang ini tinggal yang ini ya. Gitu. Sehingga ini B ditambah A per A dikali B. Jadi beginilah hasilnya ya. Beginilah hasil untuk menjawab soal ini ya. Oke, di sini jawabannya adalah, atau ini kalau terkadang kan kita pilihan di pilihan gandanya itu bisa beda-beda ya. Sehingga ini A tambah B juga bisa gitu. Nah, inilah yang kita lihat di pilihan gandanya. Jawabannya ini adalah C. Nah, begitu ya. C. Seperti itu ya. Kalau Bapak lihat di sini untuk yang absensi ya, itu masih ada yang belum absensinya ya. Di sini yang hadir, yang sudah masuk ke kelas interaktif itu 32 orang, tetapi yang sudah absensi itu 29 orang ya. Oleh karena itu, Bapak tunggu ya. Kita nanti ada 2 kali presensi, yaitu presensi pembuka dan juga presensi penutup. Nah, begitu ya. Oke, kemudian kita masuk ke soal yang lain. Kalau ada yang masih ya. Ke yang ini kita masuk ke soal yang lain ya. Kita masuk ke nomor 81. 81. Sebelumnya di video yang lain, pada kelas lain itu sudah Bapak jawab itu nomor 82 ya. Nah, jadi kalian selain menonton video yang ada sekarang, itu kalian diharapkan untuk menonton video juga pada kelas lain gitu. Supaya pemahaman kalian dalam soal-soal dan juga konsep-konsepnya itu bisa semakin bagus. Oke, di sini dibuat soalnya adalah A dikurang B berpangkat minus 3, kemudian A ditambah B, sini B dikurang A. Kemudian di sini berpangkat minus 2. Kemudian 1 per sini A tambah B berpangkat minus 3. Nah, yang ini ya. Nah, yang ini sebenarnya bisa kita kerjakan dengan cepat ya. Nah, tapi supaya lebih mengerti harus kita kerjakan satu persatu gitu supaya lebih memahaminya ya. Oke, kita buat ini. Ingat rumus yang sebelumnya tadi ya. Rumus yang sebelumnya tadi itu kan ada di sini nih. Nah, yang ini ya. Ini harus diingat kembali ya. Nah, hari ini harus diingat juga untuk mengerjakan soal yang sekarang ini. Nah, ini ya. Berarti ini 1 per A dikurang B pangkat 3 ya. Tuh.
Kemudian karena ini pangkatnya minus, jadi kalau ada pangkatnya minus, contohnya seperti ini. A per B, di sini pangkat minus M. Ini akan sama dengan, Bapak ganti warnanya saja ya. Misalnya di sini ada A per B gitu kan, berpangkat minus M. Maka ini akan sama dengan B per A berpangkat M. Jadi kita mengerjakan yang ini, mudah kita langsung balikkan saja. Ya, berarti ini B dikurang A berpangkat 2 per A tambah B berpangkat 2. Ingat ya, juga ada rumus ya. Ada rumus seperti ini ya, bahwa kalau ada A per B, di sini pangkat M, ini akan sama dengan juga A pangkat M per B pangkat M. Nah, begitu ya. Sehingga kita gunakan untuk yang kemarin ya. Gitu. Kemudian yang ini, karena ada pangkatnya minus, berarti kita taruh ke atas. Berarti sini A ditambah B berpangkat 3. Nah, begitu. Kemudian ini kita bagi, yang dapat kita bagi ini ya. Yang ini dapat kita bagi loh. Ini kan sama ini. Kemudian yang ini kita coret, jadi di sini berpangkat 1. Kemudian di sini masih ada ya, yang ini kan A dikurang B, yang ini B dikurang A. Nah, Bapak berikan konsep lagi ya. Ini A dikurang B berpangkat M akan sama dengan B dikurang A berpangkat M. Tapi dengan syarat, M itu adalah bilangan genap. Bilang genap ya, bilang genap. Kalau dia bilang genap, maka bisa sama. Jadi yang pangkatnya ganjil ini sebaiknya enggak, jangan kita ubah gitu. Jadi lebih mudah mengubah yang pangkat genap. Nah, gitu ya. Oke, di sini langsung aja kita taruh. Maka di sini kita taruh di sini ya. Sehingga di sini bisa kita hubung menjadi A dikurang B pangkat 2. Di sini A ditambah B. Yang ini ya. Kemudian dibagi oleh A dikurang B per berpangkat 3 ya. Gitu. Sehingga di sini dapat kita bagi ya. Karena ada yang sudah sama, kita bagi aja ini. Sini ya. Ini kita bagi, ini kita bagi sehingga tinggal 1 ya. Kenapa tinggal 1? Karena 3 dikurang 2, berarti 1 gitu ya. Berarti pangkatnya di sini tinggal 1. Gitu. Oke, berarti ini jawabannya adalah tinggal yang 2 ini ya. Berarti ini sama dengan A ditambah B per A dikurang B. Itulah jawabannya di sini. Berarti sini jawabannya adalah E. E jawabannya ya. Nah, begitulah untuk mengerjakan soal seperti ini. Ini ya. Oke, Bapak akan masuk ke soal yang mirip-mirip seperti ini, tetapi kelihatannya agak lebih rumit ya. Oke, kita masuk ke nomor 84. Di sini dibuat 2 dikurang P per 1 ditambah P. Ini berpangkat 8. Kemudian dikali lagi dengan P dikurang 2 per P dikurang 1. Ini berpangkat minus 8. Kemudian 1 dikurang P per 1 ditambah P ini berpangkat minus 7. Nah, begini ya. Nah, kita harus jeli dalam menjawab soal seperti ini ya. Sebenarnya soal ini kelihatannya agak sulit, tetapi sebenarnya ini mudah ya. Nah, di sini kita gabungkan ya, yang 1 ditambah P gitu ya. Yang 1 ditambah P kita gabungkan baik itu yang menjadi pembilang atau jadi penyebut gitu. Yang 1 tambah P, 1 dikurang P, itu kita perhatikan itu. Kemudian P dikurang 2, gitu kita perhatikan itu ya. Supaya nanti lebih mudah
kita untuk membaginya ya. Nah, yang sama itu kan yang di sini ya, yang ini dengan yang ini tuh, sama ya. Berarti di situ kita buat saja, tapi kita perhatikan pangkatnya ya, kita perhatikan pangkatnya. Kita perhatikan pangkatnya dulu, ini pangkatnya 8, berarti dia positif, berarti dia di atas gitu. Dan ini, terbalik ya. Nah, tapi ini berpangkat -8, berarti nanti ini ingat ya rumus yang seperti ini tadi ya, sama dengan 1/, pangkat n. Kita harus ingat itu ya. Nah ini harus diingat ya. Berarti kita mengikuti yang ini saja ya, supaya lebih enak saja ya. Kita mengikuti yang itu saja. Berarti di sini kita taruh P dikurang 2, di sini berpangkat 8. Kemudian ini karena pangkatnya minus, berarti dia ke bawah ya. Ke bawah, berarti ini P dikurang 2 berpangkat 8 juga gitu. Kemudian kita ambil yang ini ya sekarang ya, yang P dikurang 1 ya. Nah, karena ini P dikurang 1, jadi sebenarnya kalau kita buat lagi rumus seperti ini, di sini pangkat minus, maka ini juga bisa jadi seperti ini ya. Nah, seperti itu. Seperti itu ya. Jadi ini bisa kita taruh menjadi ke atas gitu. Berarti P dikurang 1 berpangkat 8 gitu. Nah, ini yang kita ambil ya. Ini yang kita ambil berarti ini kan karena pangkatnya minus berarti dia ke bawah ya. Berarti ini 1 dikurang P berpangkat 7 gitu. Kemudian kali lagi ya. Sekarang yang 1 tambah P kita cari ya. 1 tambah P gitu. Ini 1 tambah P itu pangkatnya positif, berarti dia di bawah ya. Tetap di bawah dia. Berarti 1 tambah P berpangkat 8. Sekarang yang ini ya. Sekarang yang ini. Yang ini itu dia kalau kita taruh dia menjadi ke atas ya. Dia menjadi ke atas. Yang ini tadi kan di bawah karena pangkatnya positif gitu. Sedangkan ini ada mengucap dulu ya. Oke, yang ini di bawah ya, tetapi dia pangkatnya minus berarti dia pindah jadi ke atas gitu. Berarti ini 1 ditambah P berpangkat 7. Nah, sekarang kita tinggal membagi ya. Ini sudah dapat kita bagi ya. Ini habis gitu kan. Kemudian yang ini dapat kita bagi juga ya. Yang ini nih dapat kita bagi. Tapi ini kita hapus jadi tinggal 1 pangkatnya. Kemudian yang ini dapat kita bagi ya ini ya. Tapi kita harus yang ini ya. Tapi kita harus ubah dulu dia menjadi sama seperti ini gitu. Nah, jadi ini jangan dulu kita hapus, tapi kita kerjakan dulu yang ini ya. Jadi ini sudah habis. Kemudian ini tinggallah jadi seperti yang tadi ya, Bapak sampaikan tadi bahwa kalau kita gunakan rumus ini maka P dikurang 1 berpangkat katakanlah berpangkat 8 di sini kan, maka akan sama juga dengan 1 dikurang P berpangkat 8 gitu. Jadi kita menyesuaikan yang ada di sini. Maka kita buatlah di sini ya. Sini tinggallah yang ini ya. Jadi kita ubah menjadi 1 dikurang P berpangkat 8. Kemudian di sini 1 dikurang P berpangkat 7. Kemudian di sini masih ada tinggal 1 lagi kan. Atau di sini 1 tambah P gitu. Nah, yang ini dapat kita hapus ya. Ini dapat kita hapus karena habis dibagi ya. Ini tinggal 1 lagi gitu. Sehingga kita lanjutkan yang ini itu akan menjadi ya 1 dikurang
P per 1 ditambah P. Nah, inilah hasilnya untuk soal ini ya. Tadi soal 80. 84 ya. Oke. 84 ini berarti jawabannya adalah jawabannya adalah P. Jawabannya adalah B. Oke, ini B ya. Jadi sebenarnya trik untuk mengerjakan soal ini, ya tentulah kita memang harus banyak berlatih. Supaya kita bisa menganalisis sesuai dengan konsep yang kita telah pelajari. Berarti analisis itu belakangan ya. Berarti kita harus pertama dulu mengetahui konsepnya. Gitu. Sehingga dengan mengetahui konsep, seperti apapun soalnya, kalian bisa mengerjakannya. Nah, dengan konsep tahu, kemudian kita analisis dari mana sebaiknya kita mengerjakan soal. Gitu ya. Oke ya, seperti ini ya. Di sini Bapak lihat dulu yang sudah presensi ya. Presensi di sini 30 orang, karena itu Bapak close presensinya untuk yang pembuka ya. Karena sudah 21 menit ini. Bapak close ya. Oke, Bapak harapkan yang dimasukkan itu adalah username, bukan nama kalian ya. Oke, di sini sudah Bapak tahu siapa ya. Oke. Nah, nanti kita akan mengadakan kuis ya. Nanti kita akan mengadakan kuis, tapi kita belajar dulu ya. Oke, Bapak perhatikan dulu di sini kita sampai jam berapa untuk belajar kita ini ya. Kita selesai jam 10.45 ya. Oke, berarti nanti kita akan kuis kira-kira jam 10, jam 10-an lah ya, kita nanti mulai kuis ya. Karena waktunya cuma sedikit kok. Paling banyak 15 menit. Oke, kita akan bahas soal yang lain saja ya. Jadi kita minggu depan akan mempelajari tentang fungsi eksponen. Nah, di sini kita masuk dulu ke soal yang agak lebih mudah ya. Lebih mudah. Itu nomor, kita mundur, nomor 66 ya. 66. Jadi Bapak menjelaskan dan juga pembahasan soal ini, kita itu soal-soal yang belum dibahas di kelas lain gitu. Oleh karena itu kalian menonton dari video-video yang bukan pada saat kalian belajar, gitu ya. Jadi Bapak harapkan seperti itu, sehingga perbendaharaan kalian dalam pemahaman soal dan juga konsep-konsep itu bisa. Kemudian untuk teori-teori yang telah Bapak sampaikan kepada kelas lain, gitu. Jadi kalian juga menonton di sana, gitu ya. Oke, kita masuk nomor 66. Di sini soalnya 216 berpangkat 2/3 dikurang 441 berpangkat setengah, berpangkat 1/2 ya. Kemudian di sini 32 berpangkat 3/5. Ditambah 27 berpangkat 2/3. Nah, di sini tentu kalian harus tahu ya berpangkat-pangkat itu ya. Berpangkat itu biasanya untuk berpangkat yang bilangan pokok 2 itu biasanya sampai 2/10 gitu. Kemudian kalau dia berpangkat 6 biasanya ya sampai 2/4 biasanya gitu ya. Tapi bisa lebih juga gitu. Apalagi kalau dia berpangkat bilangan pokoknya misalnya 11, 21 gitu ya. Itu memang ya tidak terlalu besar gitu. Dia pasti tidak akan sampai berpangkat yang tinggi gitu ya. Sehingga
Ya kalian harus memang tahu gitu ya, harus tahu itu. Nah, ini kita jawab berarti ini kita harus tahu dulu ya, 216 ini berapa pangkat berapa? Gitu. Kalau kita buat 6 pangkat 2, itu kan masih 36 ya, 36 kan? Nah, kalau kita kalikan lagi satu lagi, ini berarti itu 16, 18, 216 ya. Berarti 216 itu adalah 6 pangkat 3 gitu ya. Kemudian 441 ini sudah jelas ya, pasti satu belakangnya gitu. Kemudian karena ini 2, berarti pastilah di sini juga ada 4 ya. Berarti di sini kemungkinan adalah 2 gitu. Makanya 2 kali 2 4 gitu. Dan di sini berpangkat 2 lah gitu ya. Kemudian 32 ini sudah tentulah ya kita harus memang hafal bilangan pokok 2 itu pangkatnya berapa gitu. Kalau pangkat 5 berapa gitu ya. Nah, 2 pangkat 5 itu 32 ya. Kemudian 27 ini bilangan pokoknya 3. Gitu. Bilangan pokoknya 3, basisnya 3. Ini kalau 3 pangkat 2 saja sudah 81. Maaf, 3 pangkat 2 itu 9. Berarti ini 3 pangkat 3 gitu. 3 pangkat 4, 81. Jadi seperti itu. Jadi inilah dasar kita untuk mengetahui ya, untuk mengetahui ke soal ini yang ditanyakan ini. Oke, kita langsung langsung aja ya. Tadi ini 216 itu adalah 6 pangkat 3 ya. Berarti sini 6 pangkat 3, kita buat sini pangkatnya begini ya. Kurang, ini 21 berpangkat 2, di sini setengah ya. Per, ini 2 pangkat 5, kemudian di sini 3/5 gitu ya. Kemudian ditambah 3 pangkat 3, ini 2/3. Nah, di sini ya. Selanjutnya kita tinggal bagi saja ini ya. Tinggal bagi, ini 3 bagi 3 habis. 2 bagi 2 habis. 5 bagi 5 habis. 3 bagi 3 habis. Sehingga di sini tinggallah 6 pangkat 2 dikurang 21 per 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 2. Nah, tinggal begini ya. Kemudian kita jabarkan yang hasil kuadrat ya, yang kuadrat ini kita jabarkan lagi ya. Maka ini kita kalau kalikan jadinya 6 kali 6 gitu kan. Berarti ini 36 dikurang 21 per ini 2 pangkat 3 8 ya. Yang ini 9 gitu. Nah, ini kalau kita kurangkan ini menjadi 15 ya. Ini 15 ini tadi nomor ini 15 ya. Nomor 66 ya. Oke. 8 tambah 9 ya 17. Inilah hasilnya ya. Sehingga ini adalah jawabannya di buku ini 15/17 adalah C. Nah, begitu ya. Jadi jawabannya adalah C. Oke, begitulah ya. Tapi Bapak lihat yang menonton streaming ini hanya 25 orang ya. Sementara kelas kita untuk 10/3 itu banyaknya 30-an ya. 31, 32 gitulah. 26 sekarang ya. Oke gitu ya. Oke, di sini kita akan membahas soal yang lain ya. Nah, Bapak lihat di sini chattingnya ya. Di sini oke, terima kasih ya yang sudah oke nih. Semoga tetap semangat ya. Semangat belajar. Oke, yang ini. Nah, kita akan masuk ke soal yang lain ya.
itu 69. Jadi kita bahas-bahas soal, nah disinilah akan lebih bagus ya. Jadi kita banyak berbanda, banyak-banyak membahas soal akan semakin lebih mengerti ya. Kita masuk ke nomor 69 ya. Jadi kita bisa soalnya bisa mundur, bisa maju ya. Oke ya, di sini X pangkat minus 2 dikurang Y pangkat minus 2 per X kali Y berpangkat minus 2. Nah, bagaimana kita mengerjakan soal ini? Sebenarnya mengerjakan soal ini, sifat-sifat ini, sebenarnya rumusnya itu saja sebenarnya. Jadi tinggal kita pahami rumus yang mana yang akan kita gunakan. Ya. Oke. Nanti setelah ini nanti kita akan ada kuis ya. Akan ada kuis. Oleh karena itu perhatikan juga ya. Oke, yang ini kita tidak lepas dari rumus ini ya. Itu 1 per yang ini ya. A pangkat minus N sama dengan 1 per N. A pangkat N ya gitu. Demikian juga sebaliknya ya. Kalau di sini A per A pangkat minus N, tentu ini A pangkat N gitu ya. Jadi itu yang harus kita ingat juga. Nah, di sini karena pangkatnya minus, maka kita buat dia menjadi pecahan ya, gitu. Berarti menjadi 1 per X kuadrat. Demikian juga yang satunya lagi, yaitu Y kuadrat. Per di sini ya. Nah, di sini sebenarnya kita nggak ada, ini karena ini ke atas, berarti ini juga, karena ini tadi bawahnya, di bawah ya. Kemudian ini pangkatnya minus, berarti dia jadi ke atas, menggunakan rumus yang ini ya. Gitu. Berarti sini kita harus kurung dulu gitu ya, baru di sini X kali Y berpangkat 2, seperti itu ya. Nah, seperti inilah kita kerjakan. Kemudian ini kita kali silang. Yang ini kita kali silang ya. Kali silang, sehingga sini Y kuadrat dikurang X kuadrat per, di sini kita kalikan ya. Kalikan, sehingga di sini X kuadrat kali Y kuadrat. Kemudian di sini kita buat ini XY kuadrat di sini ya. Begitu ya. Nah, ini kita bisa buat jadi seperti ini ya. Y kuadrat dikurang X kuadrat. Kemudian ini X, Y kuadrat. Ini bisa kita kalikan dengan sifat seperti ini ya, yang sudah ada ini. Nah, ini ya. Ini akan sama dengan A kali B, ini berpangkat M. Berarti, kalau yang ini, itu sama dengan X kali Y berpangkat 2 gitu ya. Sehingga ini dapat kita coret ya kan, karena dia habis dibagi ya. Sehingga hasilnya adalah tinggallah yang ini, Y kuadrat, ini kuadrat ya, dikurang X kuadrat. Inilah hasilnya. Sehingga kalau kita lihat soal ini, ya, oh di sini belum ada jawabannya ya, tetapi tetap ini sudah benar. Nah, kita tinggal buat faktornya. Di SMP Bapak yakin sekali ya, itu sudah ada faktor. Nah, ingat rumus yang seperti ini ya, A dikurang B, A ditambah B. Ini selalu berlaku ya, sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Kalau di sini negatif, di sini positif, berarti hasilnya seperti ini gitu. Nah, gitu ya. Dengan syarat di sini, tapi bukan asal-asal negatif terus positif ya. Tapi harus sama di sini A, di sini B, di sini A, di sini B, begitu ya. Jadi yang ini kita buat lagi. Jadi Y dikurang, kalau di sini pilihannya ya ditambah dulu ya, boleh tambah dulu baru X gitu. Kemudian Y dikurang X. Nah, beginilah hasilnya kalau kita lihat jawabannya itu adalah A. Nah, begitu ya caranya. Oke, Bapak akan masuk ke nomor 71 ya.
71 ini memang sudah Bapak bahas di kelas yang lain ya. Nah, tapi Bapak ingin sekali menunjukkannya juga kepada kalian bagaimana cara menjawab ini ya. 71. Di sini ada X berpangkat minus 1 dikurang Y pangkat minus 1, kemudian per. Di sini Y berpangkat setengah dikurang X berpangkat setengah. Nah, ini ya. Nah, ini dapat kita buat menjadi seperti ini. Lagi-lagi rumusnya itu 1 per A pangkat N gitu ya. Nah, yang sebelumnya yang seperti ini tuh. A pangkat minus N sama dengan 1 per A pangkat N. Gitu ya. Ini selalu uh, berlaku gitu. Berarti di sini 1 per X dikurang 1 per Y. Kemudian di sini akar Y dikurang akar X. Nah, gitu ya. Terus ini kita kali silang yang atasnya ya. Yang atasnya nih, yang di sini kita kali silang ya. Kita kali silang. Berarti sini Y dikurang X per X dikali Y per akar ini enggak nanti enggak nampak ya. Sehingga ini itu Y dikurang akar X sama dengan nah, gitu ya. Nah, berdasarkan rumus yang ada di sini ya. Yang ada di sini itu A ditambah B kemudian A dikurang B. Ini kan sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Yang tadi kan. Jadi kalau kita balik ini menjadi A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan A ditambah B, kemudian A dikurang B gitu kan. Jadi kalau pangkatnya itu cuma 1, kalau begini jadinya bagaimana? Oke, kalau yang ini Bapak gantilah menjadi X lah gitu ya. Di sini Y lah gitu, Y dikurang X. Sehingga di sini, ini kan 2 kali dari sini ya. Nah, 2 kali dari sini berarti sini akar gitu. Sini akar Y ditambah akar X. Kemudian akar Y dikurang akar X. Nah, gitu dia ya. Jadi tinggal begitu. Berarti di sini kalau kita kerjain yang ini tadi ya. Yang ini itu menjadi yang ini ya, menjadi yang itu ya. Nah, ini berarti ini akar Y ditambah akar X, buat kurung, tutup kurung, buat kurung lagi, akar Y dikurang akar X per X kali Y per lagi di sini sama dengan ya. Nah, ya. Di sini akar Y dikurang akar X. Ini kita kurung. Nah, yang ini yang sama berarti dapat kita bagikan ya. Yang sama dapat kita bagikan. Yang ini sama dengan yang ini ya. Dapat kita bagi. Sehingga tinggallah yang sini nih. Akar Y ditambah akar X per X kali Y. Nah, begitu ya. Sehingga kalau kita lihat jawabannya di sini adalah akar Y. Ini dapat kita ganti menjadi seperti ini ya. Kalau misalnya itu biasanya variabel itu kita dahulukan yang lebih kecil. Misalnya ini kan A, B, C. Jangan C dulu gitu ya. Jangan C dulu, tapi A dulu. Setelah itu baru B. Setelah B baru C gitu. Demikian juga yang X, Y. Berarti X dulu gitu. X tambah akar Y per X, Y. Nah, setelah kita lihat ini jawabannya adalah E. Ini adalah E. Nah, begitu ya. Begitulah untuk menjawab soal ini ya. Oke, di sini kita akan kira-kira ini
titiknya kalian lihat. Coba kita masuk ke soal yang lain lagi ya. Kita masuk ke soal 60. Di sini akar-akar belum ada kita ya, akar-akar ya. Oke, kan Bapak masuk ke akar-akar ya. Berarti itu mundur kita soal. Nomornya 45. 45 ini katanya A, B, C ini adalah bilangan real. Bilangan real itu apa? Bilangan real itu adalah bilangan yang bukan akar. Ini jadi bilangan real itu lawan dari ya, lawan dari bilangan imajiner gitulah ya, bilangan tidak real berarti imajiner kan, nah gitu, imajiner ya, imajiner. Kalau bilangan real berarti dia, kalau dia akar, bilangan imajiner berarti ini ada minus gitu, akar minus gitu ya. Ini nggak bisa diakarkan gitu. Nah, berarti selain yang ini adalah bilangan real gitu ya. Yang itu. Kemudian di sini katanya soalnya seperti ini, ada akar BC gitu ya. Kemudian di sini ada 3 akar pangkat 3 dari A kuadrat C sama dengan akar pangkat 4 dari bilangan A, B, C. Nah, di sini yang ditanya adalah C. Nah, ini soalnya bagaimana ini ya, gitu ya. Waduh. Maka ini kita bahas ya. Kita bahas. Nah, kalau kita perhatikan di sini, akar pangkatnya ya. Akar pangkatnya di sini kalau tidak ada seperti ini ya. Jadi kalau ada seperti ini, A ini ya. Di sini itu adalah katakan M, maka di sini otomatis M per 2. 2-nya dari mana? Di sini. Kalau tidak ditulis, itu berarti 2. Kalau di sini tidak ditulis, itu berarti 2 ya. Nah. Kemudian kalau dia seperti ini, A misalnya, berarti di sini kalau tidak ditulis di sini, berarti ini 1 gitu ya. Nah, 1 ya, oke. Kita lanjut ke soal yang ini ya. Nah, di sini, itu di sini berarti berpangkat 2 ya. Berarti di sini nanti setengah gitu kan. Di sini akar pangkat 4 berarti seperempat gitu ya. Di sini akar pangkat 3 berarti ini sepertiga. Nah, berarti sini kalau kita ambil itu adalah 12 ya. 12 dia ya. KPK-nya ya. Oke. Berarti di sini kita sederhanakan dulu ya yang ini ya. Yang ini kita buat BC berpangkat setengah dulu gitu. Kemudian per sini A kuadrat C berpangkat sepertiga dulu gitu. Nah, di sini ABC berpangkat seperempat. Oleh karena itu, ini harus kita kali 12 kan? Harus kita kali 12 supaya dia pangkatnya jangan ada lagi yang pecahan gitu. Nah, berarti di sini kita ubah menjadi seperti ini. Nah, ini kita buat seperti ini jadinya. Di sini BC, sini setengah, sini kali 12 per pangkat 2 C, sini ada setengah, seperti maksudnya, sini kali 12. Di sini juga gitu, ya. A, B, C, di sini seperempat, sini kita kali dengan 12. Nah, begitu ya. Sehingga saat kita kerjakan yang ini, itu bisa kita kali ke dalamnya. Nah, ingat rumus ini ya. Rumus ini gitu, misal A pangkat M, ini di sini N sama dengan A pangkat M kali N, gitu ya. Itu yang kita gunakan rumusnya ya. Oke, di sini kita masuk. Berarti ini 12 dibagi 2 itu 6 ya. Berarti di sini
BC berpangkat 6. Itu ya. Kemudian di sini 12 dibagi 3, ya berarti itu 4 gitu kan. Berarti sini A kuadrat C di sini pangkat 4. Sama dengan ya. Kemudian di sini 3 ya. Berarti ini A B C berpangkat 3. Gitu ya. Kemudian kita pisahkan satu persatu ya. Pisahkan satu persatu gini ya. Kita pisahkan satu persatu yang ada di sini ya. Berarti sini B pangkat 6, C pangkat 6. Kemarin ini kita pindahkan aja kemari ya, supaya dia lurus gitu. Kita pindahkan aja ya. Sehingga di sini A pangkat 3, B pangkat 3, C pangkat 3 dikali dengan, ini kita kalikan pangkatnya ya. Berarti di sini A pangkat 8, di sini C pangkat 4. Nah, di sini bisa kita langsung hapus ya. Kita langsung hapus saja yang ada di sini. Nah, ini kita hapus. Ini kita hapus, ya kan? Ini kan di sini 3, di sini 6, di sini 3. Berarti 3 lagi ya. Ini samanya kan 7. Berarti ini kita coret menjadi tingkat 1 ya. 6 dengan 3 ditambah 4. Oh, ya. 6 sama dengan 3. Nah, maksudnya gini ya. Tambah 4. Berarti sini kan harus kita, kalau kita coret ini kan jadi sisa 1 ya. Oke. Kemudian yang B-nya kita hapus saja lagi yang lainnya. Di sini yang B-nya itu kita hapus saja nih. Oke, ini kita hapus jadi sisa 3 gitu. Jadi supaya lebih mudah kita mengerjakannya ya. Oke, di sini berarti di sini kita masukkan aja. Berarti ini seluruhnya kita pindahkan kemari. Kecuali yang C. Kecuali yang C ya. Kecuali yang C. Berarti di sini B pangkat 3. Kemudian kita bagi ya. Nah, di sini kita bagi menjadi A pangkat 3 dengan A pangkat 8 ya. Sama dengan di sini C gitu. Nah, gitu kan? Tadi nomor, oke ini ya. Selanjutnya di sini sudah dapat C ya. Nah, di sini sudah dapat C. Berarti C-nya adalah C sama dengan B pangkat 3 per, ini kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan A 3 ditambah 8. Sehingga C-nya adalah, ini dia. Oke. Berarti C-nya adalah C sama dengan B pangkat 3 per A pangkat 11. Oke, jawabannya adalah E. Nah, ini jawabannya adalah E. Nah, begitu ya cara menjawabnya nih ya. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang lain ya. Itu nomor 46. Nomor 46 ini soalnya itu beda lagi caranya ya. Di sini 2 pangkat 5, kemudian 3 pangkat 4, kemudian 7 pangkat 2 gitu ya. Kemudian sini per 42 pangkat 3 ya. Kalau kalian mengerjakan seperti ini menggunakan, misalnya nih 2 pangkat 5, 32. Terus kali-kalikan dengan 81 gitu kan. 81. Berarti ini 32 dikali 81 dikali 49. Jangan pernah gunakan cara seperti ini. Ini akan membuat kalian bisa tersesat di dalam menjawab soalnya karena malah jadi tambah susah. Nah, mengerjakannya ini adalah kita harus menyamakan pangkat bilangan pokoknya
yang bisa sama gitu ya. Nah, di sini bisa kita keluarkan ya. Di sini 2 pangkat 5 kan, ini tetaplah dulu gitu. Nah, di sini kita taruh, ingat ya, kalau ada misalnya gini nih, 4 pangkat 3 pangkat 4, ini bisa kita ubah menjadi 3 pangkat 2 tambah 2 kan, sehingga 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 gitu. Bisa kita pilih. Ini juga bisa, 42 pangkat 3 sama dengan 42 pangkat 2 dikali 42 pangkat 1 kan. Sehingga di sini 42 pangkat 2 dikali 42 gitu. Nah, bisa kita seperti itu. Sehingga di sini bisa kita ambil ya di sini, berarti ini 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 kali 7 pangkat 2. Nah, inilah yang akan kita gabung nanti. Nah, gitu ya. Kemudian yang di bawahnya juga, itu kita tiru yang ini ya. Nah, gini ya. Sehingga ini 42 ya berpangkat 1 kali dengan 42 berpangkat 2 gitu ya. Nggak apa-apa terbalik ya, itu nggak masalah ya. Oke nih. Tapi ini kita hapus saja ya, nggak usah pakai pangkat 1 lagi gitu. Nah, begini ya. Nah, oke, ini masih belum sederhana ya. Ini masih belum sederhana ya. Nah, di sini ini masih bisa kita ubah ya. Nah, yang ini masih bisa kita ubah karena di sini 42 nanti nggak ketemu dengan ini. Dengan 3 kali 7 kan 21 gitu kan. Berarti ini harus dikali 2 kan supaya ini nanti menjadi 2 kali 21 sehingga di sini bisa menjadi 42 gitu kan. Nah, begini ya. Oleh karena itu kita harus ubah dulu yang ini ya. Kita ubah dulu yang ini. Kita ubah dulu yang ini menjadi 40, ini bisa kita buka kurung ya, 2 kali 21 pangkat 2 dikali 42 gitu ya. Sehingga di sini 2 pangkat 2 dikali 21 pangkat 2 dikali 42. Nah, jadi begitu kan. Nah, oke, yang ini ya. Yang ini berarti kita ubah ini menjadi yang di sini tadi, yang ada di sini ya. Nah, yang ada di sini ya. Kita ubah jadi di sini gitu. Di sini ya, ini sama dengan jadi 2 pangkat 2 dikali 42 dikali 21 pangkat 2 gitu ya. Jadinya begitu ya caranya ya. Kemudian ini dapat kita coret ya. Ini dapat kita coret. Oke, coret sehingga di sini bersisa 3 pangkatnya. Gitu ya. Kemudian ini kan 3 kali 7. 3 kali 7 kan 21. Ya. Berarti ini dapat kita langsung coret karena pangkatnya ini sama ya. Berarti ini bisa kita buat seperti ini, Bapak panjangin aja ya. Dapat nanti jadi kurang ngerti ya. Jadi ini kita ubah menjadi 2 pangkat 3. Terus ini kita ubah menjadi, ya ini taruh aja 9 ya. Gitu. Ini menjadi 21 pangkat 2 gitu kan. Yang 42 ini kan 21 dikali 2 ya. Kemudian ini 21 pangkat 2 ya gitu. Nah, ini dapat kita coret ya. Ini sudah habis dibagi ya gitu. Yang ini dapat kita bagi sehingga di sini menjadi 7 gitu. Ini 8 dibagi ini menjadi 4 di sini. Nah, begitu ya. Ini dibagi, ini sisanya 3 lagi ya. Oke, di sini ya. Sehingga di sini dapat kita buat jawabannya adalah 4 dikali 3 per 7. Sehingga ini 12 per 7. Dan itulah
cara menjawabnya soal ini ya. Sehingga di sini hasilnya untuk yang pilihan gandanya adalah 21/12/7 adalah A. Ya, begini caranya ya. Begitu caranya. Kita berharap kalian bisa mengerti ya soal-soal seperti ini ya. Oke, kita masuk ke soal yang lain lagi ya. Soal yang lain lagi. Coba kita ambil soal yang soalnya. Oke, yang ini sajalah ya. Oke, yang ini nomor 47 ya. Ini soal nomor 47 ya. 47 itu soalnya begini. X sama dengan 16, Y sama dengan 9, kemudian Z sama dengan 4. Oke, kalau X ini sama dengan 16, berarti ini sama dengan 2 pangkat 4 ya. Begitu. Kemudian kalau Y ini sama dengan 9, berarti sama dengan 3 pangkat 2 gitu. Kemudian kalau Z sama dengan 4, berarti kita ubah menjadi 2 pangkat 2. Tapi ini juga bisa kita taruh menjadi 4 pangkat 2 ya. Gitu. Jadi nanti tergantung soalnya yang mana yang kita gunakan. Nah, soalnya begini. Itu nomor 47. Ya, di sini X pangkat setengah dikali Y pangkat 2 dikali Z pangkat 2 per 3. Ini bentuk soal yang tadi sudah kita bahas juga ya. Ini X pangkat seperempat, di sini Y pangkat setengah, kemudian di sini Z pangkat seperenam. Ini ya, seperenam. Oke, yang ini ya, kalau kalian ingin memasukkan angkanya, itu cukup bagus ya. Langsung masukkan ya. Berarti X-nya ini lebih bagus kita gunakan yang ini ya, untuk yang di sini ya. Nah, lebih bagus itu kita gunakan. Oke. Berarti ini kita buat 4 pangkat 2, di sini ada setengah gitu ya. Kemudian Y-nya, karena berpangkat 2, berarti ini nggak ada pilihan, berarti 3 pangkat 2 saja gitu. Kemudian Z-nya itu 2 pangkat 2, ya, 2 pangkat 2 ini ya. Waktu di sini itu 2 per 3 ya. Kemudian di sini X pangkat seperempat ini, kita ambil yang ini saja ya. Nah, gitu, karena dia pangkatnya 4 kan. Berarti sini 2 pangkat 4, di sini seperempat ya. Tuh. Kemudian dia nya 3 pangkat 2 ya. Berarti sini 3 pangkat, ini setengah ya. Ini setengah di bawahnya ya. Setengah. Kemudian di sini Z-nya 2 pangkat 2, di sini seperenam. Nah, begitu ya. Ini kita, sehingga ini bisa kita langsung bagi ya. Ini jadi habis, sehingga di sini menjadi 4. Oke. Ini habis, salah. Ini 3 pangkat 4 atau setengah ini? Oh, ini 3 pangkat 2 per pangkat 2 lagi. Ini berarti 3 pangkat 4 saja gitu ya. 3 pangkat 4. Ini dapat kita, ini 2 pangkat 2 per 3 ya. Ini pangkat 2 per 3. Oke. Berarti yang ini 2 pangkat, yang hitam dong. Ini berarti 2 pangkat 4 per 3. Gitu. Per, ini dapat kita bagi ya. Sehingga ini hasilnya adalah 2 pangkat 1. Ini tadi 1 gitu kan. Nah, ini juga dapat kita
hapus karena 2 bagi 2 ya, sehingga di sini jadinya 3 pangkat 1. Kemudian di sini 2 pangkat, nah ini kan 2 kali 1/6 itu kan sama dengan kita bagi menjadi 3 di sini, berarti 1/3 di sini. Sehingga 2 pangkat 1/3. Nah, begitu. Kemudian ini dapat kita bagi ya, 4 dibagi 2 adalah 2. Ini dapat kita coret sehingga di sini 3. Sehingga di sini 3 pangkat 3 gitu. Kemudian di sini ya 2 pangkat, jadi pangkatnya ini kan jadinya begini nih, dikurang 1/3 gitu kan. Sehingga kalau kita jawab ini berarti di sini 2, di sini 27 ya. 27, di sini kita cari dulu ya, 4/3 dikurang 1/3, ini sangat mudah ya. 4 kurang 1/3, berarti ini 3/3, berarti ini 1 ya. Bapak sengaja menjawab seperti ini ya, karena ada juga kelas 10 yang tidak mengerti menjawab seperti ini. Jadi Bapak langsung kerjakan saja secara lambatnya gitu ya. Oke, berarti ini kan 1 ya, berarti sini 2 pangkat 1 gitu ya. Di sini 2 pangkat 1, itu artinya 2 juga. Nah, setelah kita kalikan ini, ya 27 dikali 4 berarti gitu kan, 28. Itu 108 gitu ya. Jadi jawabannya 108 ya. 108 di sini jawabannya adalah D. 108 ya. Berarti ini D ya. Nah, gitu. Oke, itulah menjawab soal seperti ini ya. Jadi Bapak harap kalian bisa memahami soal-soal ini ya. Soal-soal yang telah Bapak bahas ini. Yang ini ya. Maka kita untuk pembahasan soalnya kita sampai di sini dulu ya. Pembahasan soalnya, kemudian kita akan lanjut kuis untuk yang kelas interaktif ya. Ya, kita sampai di sini dulu. Kita akan fokus pada interaktif saat ini ya. Oleh karena itu, kalian tetap stay ya. Kalian tetap stay ya. Oke, ini Bapak berhentikan ya.